Bisa tahu kerjaan rutin atau pikiran rutin? Kerjaan rutin aja deh. Jadi kalau dia dapat banyak duit, gue bisa minta kan? Waduh, saya kabur aja deh. Nanti dulu mama jadi uji coba aku ya. Kerjaan mama. Loh, kok nggak ada? Cuma strip doang? Karena mama selalu nonton drama Cina yang lagi viral itu loh. Nggak mau aman. Nanti ujung-ujungnya disuruh bayar kan? Makanya pakai aplikasi drama Reels dong. Kok aku cari di Play Store nggak ada mah? Kalau di Android namanya Free Reels. Oh my god, free access buat semua dramanya mah. Banyak pilihan drama dan seru-seru. Tapi mustahil nggak sih mama nggak ada kerjaan sama sekali? Secara mama harus ngehidupin aku kan? Udahlah, pokoknya itu kerjaan rutin mama. Gue yakin mama nyembunyiin sesuatu. Harus cari tahu nih. Kemarin gue lihat nyokap lo belanja di supermarket, tapi belanjaannya bener-bener banyak. Keisha lo ini sok tahu banget sih gue anaknya. Jadi pasti gue lebih tahu lah. Kemarin mama itu seharian di rumah. Tapi gue serius, Vel. Ya udah tunggu dulu. Gue lihat kerjaan rutin lo. Mata-matain mama. Oh my god. Jadi sekarang gue udah ketahuan nih. Kasih tahu gue apa alasannya lo punya kerjaan kayak gini. Sebenarnya gue tuh curiga sama kerjaan nyokap lo sehari-hari karena gue penasaran, jadi gue ikutin deh. Karena ini kerjaannya rutin, jadi harusnya lo dibayar dong, Kay. Enggak, gue lakuin ini secara sukarela karena gue takut lo kenapa-napa, Vel. Idih, najis. Lebih baik gue tanya Bu Guru, soalnya kan beliau kawan baik mama, jadi harusnya sering curhat-curhatan kan. Bu Guru, oh kamu ketemu guru gitu ya? Nggak sopan banget sih. Maaf Bu, selamat siang. Ada apa? Cepet ngomong, saya nggak punya banyak waktu. Saya mau tanya kerjaan mama saya. Justru itu yang saya mau tanya ke kamu. Loh, kenapa gitu? Lebih baik sekarang gue lihat kerjaan rutinnya guru dulu deh. Loh, itu artinya Bu Guru adalah polisi. Kalau kayak gini ribet nih urusannya. Pasti mama ngelakuin kejahatan. Gue diem dulu deh. Atau jangan-jangan kamu udah tahu sesuatu ya tentang mama kamu itu? Enggak ada kok Bu. Mama saya itu kerjanya cuma nonton tiap hari. Oke, kayaknya gue mulai paham dengan situasi yang terjadi sekarang. Feli, peringatin nyokap lo ya. Karena malam tadi dia masuk ke dalam rumah gue secara diam-diam. Tiara, mustahil. Lo pikir gue buta? Gue udah ngelihat kejadian ini berulang kali. Jadi gue nggak mungkin salah. Yaelah Tiara, emang kerjaan rutin lo apa sih sampai jadi tukang fitnah kayak gini? Ngapain juga punya kerjaan rutin? Kan gue pewaris. Pewaris atau anak mami? Udahlah, jangan ngalin topik. Asal lo tahu ya, orang tua gue itu udah ngerencanain buat ngehukum nyokap lo. Apa? Jangan sampai lah, Ti. Sebenarnya gue nggak tahu apa yang terjadi. Jangan-jangan mama gue maling ya? Udah pasti, karena harta gue tuh ada yang hilang. Ya udah kalau gitu, gue tanya nyokap gue dulu di rumah. Dengan cara ini harta gue nggak akan berkurang lagi, jadi aman sentosa deh. Aku pulang. Nah, kamu kenapa emosi gitu sih? Mama lagi sakit nih. Aku mau mama ngaku. Sebenarnya selama ini mama tuh ada kerjaan rutin apa sih? Kenapa Tiara sampai bilang kalau mama tuh curi hartanya dia? Curi harta? Aku serius. Kenapa malah ketawa? Ayolah Ma, ini tuh udah berurusan sama polisi. Ternyata Bu Guru itu adalah seorang polisi. Ya udah, mungkin sekarang udah saatnya kamu tahu. Kamu ikut mama ya sekarang juga. Awas aja kalau ke tempat yang aneh-aneh. Ma, tunggu dulu. Ini kan rumahnya Tiara. Mama mau ngajak aku maling ya? Sembarangan kamu. Kita masuk lewat pintu belakang. Mama sampai tahu letak pintu belakangnya. Itu artinya bener Mama sering ke rumah ini. Ya ampun, bener apa kata Tiara? Lah, kerjaan rutinnya loading. Nggak usah kebanyakan overthinking. Jawabannya ada di rumah Tiara ini. Nanti kamu lihat sendiri ya. Ma, ini tuh cuma ruangan kosong. Jadi apa yang mau dilihat? Tutup mata kamu dulu ya. Banyak mau. Oke, sebenarnya Mama tuh adalah... Tapi ini kabar baik, Kay. Soalnya gue dapat semua warna pita. Bagus kan? Siapa bilang? Lo lihat dulu siapa yang lo bun-bun barusan. Hah? Cuma tante-tante kan, gue nggak kenal jadi gue nggak peduli. Woi Feli, lo bun-bun nyokap gue bener-bener ya lo. Karena lo bun-bun orang yang salah, jadi konsekuensinya lo tetap harus jadi pembantunya Tiara, Feli. Oh kalau gitu gue bun-bun lo aja ya. Kesempatan gak bisa datang 2 kali. Gue dendam banget sama lo, nggak salah gue ambil pita lo buat gue kerjain pas lo udah jadi babu gue nanti. Mana bisa, sekarang pita gue ada lengkap malah. Lo pikir itu bagus, justru warna campuran itu nggak ada artinya di dunia ini. Artinya jelek. Dan itu semua terjadi karena gue ambil pita lo. Anakku, kamu tenang aja, Mama udah lunasin semua SPP kamu. Mama nggak usah muka 2 lagi deh. Aku tuh tahu kalau Mama cuma mau manfaatin aku doang. Oh udah tahu. Tapi kamu pasti mau bantu kan? Gak perlu layani Mama. Kamu cuma perlu layani adik kamu aja. Di mana-mana bangsawan itu elegan dan berperilaku baik. Lah ini Mama ngorbanin anaknya sendiri. Pas lahirin kamu Mama bangkrut. Pas lahirin adik kamu Mama jadi kaya raya. Itu artinya kamu bawa sial. Pokoknya mau sampai kapanpun aku nggak bakal jadi pembantunya adik. Mama ingat itu. Anak durhaka. Oh mulai hari ini aku nggak bakal jadi anak kandung Mama lagi. Oh no, gue bakal metong sebentar lagi dan gue gak nemu solusinya. Feli, ya ampun, untung aja gue indigo, jadi gue bisa lihat lo. Keisha, itu artinya sekarang gue jadi pembantunya Tiara nih. Gue harap lo mau bantuin gue gimana caranya gue bisa lepas dari mereka. Maaf, Fel, tapi Tiara Della tuh tak terkalahkan kecuali lo punya caranya. Ya udah kalau gitu gas kan kita lakuin. Lo tenang aja, gue bakal bayar lo. Lo boleh ambil semua harta gue di rumah. Bukan gitu, yang bisa melepas warna kutukan lo cuman warna pita biru, Fel. Sedangkan warna pita gue merah. Tapi semua warna pita biru tuh jahat
sama gue. Lo tenang aja, gue bakal cari tahu caranya. Feli, beliin gue kodok goreng sana. Oh, jangan lupa juga ya, hari ini tugas lo cuci baju, cuci piring, jadi supir, jadi tukang kebun. Kenapa sih harus gue semua? Ya kan itu tugas lo jadi babu kita, soalnya kan kita bangsawan. Bangsawan itu kan harusnya baik hati. Kita baik kok untuk diri kita sendiri. Itu namanya self love. Kasian deh lo nggak punya warna pita biru sih. Gue nggak mau tahu, pokoknya gue harus cari warna pita biru selain mereka. Kenapa? Lo mau minta tolong sama mereka? Nggak akan bisa. Semua warna pita biru itu udah dipengaruhi Tiara buat jadi pengikutnya dia. Oh ya, sebentar lagi temen lo si Kesha itu bakal jadi babu kita juga karena kita udah ambil pitanya nih. Balikin. Justru kita nyelamatin temen lo si Kesha itu karena sistem baru aja ngumumin katanya dia bakal eliminasi orang yang punya warna pita kuning dan merah. Apa? Aku denger-dengar kasihan juga ya si Feli. Seandainya aja aku bisa kasih tahu dia nih. Kasih tahu itu artinya Tasya tahu sesuatu dong. Kalau gitu gue harus tampakin diri nih. Ayam kaki 4. Gue udah di sini. Kasih tahu gue cepetan. Iya, tapi jangan gangguin aku ya. Karena kamu punya warna pita campuran. Kamu tuh punya satu keunggulan. Hah? Katanya warna campuran sama aja kayak nggak punya warna pita. Cuman aku yang tahu caranya dan kamu harus lakuin di saat semua orang lagi pada ngumpul. Caranya adalah karena gue jadi pemimpin mereka semua, mereka mau nobatin gue sebagai ratu kota ini loh. Jangan harap lo tuh cuman babu ya, jadi lo nggak berhak buat ngelarang Tiara. Kalian lupa kalau gue punya warna pita campuran. So what? Lo nggak bisa apa-apa kan? Warna pita campuran itu satu permintaannya bisa dikabulkan. Kalau gitu gue bakal minta semua orang yang jahat sama gue harus metong. Loh, warna pita campuran memang gak ada gunanya di dunia biasa. Beda halnya dengan di dunia arwah. Gue yang paling berkuasa. Sini dong, saya bebaskan. Akhirnya. Tunggu, Bapak udah tahu kalau Cila disekap? Iyalah, karena saya juga disekap. Tadi ada yang datang ke sini buat sekap kita berdua. Cil, lo harus tenang dulu baru lo bisa kasih tahu gue. Temen. Apa sih? Dari tadi lo cuma bergumam pulang atau enggak temen? Maksudnya apa? Jelasin. Untuk sementara ini Non Cila lagi nggak bisa diganggu. Jadi tolong kamu pulang ya. Kalau kayak gini berarti bukan Cila dong orang yang gue cari. Lalu siapa ya? Mau jalan sendiri atau diseret? Feli, lo harus selidikin temen lo itu. Cila! Feli, kamu udah tangkap Cila? Belum bu, menurut saya bukan dia orang yang saya cari. Udah jelas Cila itu, buat apa kamu ragu? Soalnya kan kamu nggak bisa lihat benda berharganya. Sebenarnya kan saya belum kasih tahu ibu sama Kesha mengenai kekuatan saya ini. Tapi kenapa ibu bisa tahu sampai ke seluk-beluknya? Kan saya guru kamu, jadi saya udah dikabarkan sama sistem dong. Oh iya, maaf ya bu, saya udah curiga sama ibu. Benda berharga ibu masih kertas kan? Udah jelas dong, kertas itu sangat berharga buat ibu. Tapi nyatanya benda berharganya ibu adalah tasnya Kesha. Kira-kira apa hubungan mereka berdua ya? Sistem minta aku buat nyampein pesan ini ke kamu, yaitu kamu harus selesaikan tanggung jawab kamu dalam 2 jam. Mana mungkin kayak gitu, lagi pula lo ngarang ya Tasya? Enggak Vel, aku adalah utusan resmi karena aku adalah pemilik kekuatan kamu sebelumnya. Terus kok kekuatannya bisa pindah ke gue? Karena aku udah selesain tanggung jawabnya dan aku pilih kamu buat nerusin. Jangan bilang semakin lama tanggung jawabnya juga semakin susah. Iya, aku levelnya mudah, kamu levelnya menengah dan penerus kamu nanti levelnya sulit. Kata orang-orang yang gue cari itu adalah Cila, tapi ikutin kata hati kamu, jangan ikutin apa kata orang. Benda berharganya Tasya sederhana, kayaknya dia bisa gue percaya nih. Gue bisa bantu lo, tapi janji ya jangan sebarin kalau selama ini kekayaan gue palsu. Tiara, lo masih ingat hal itu? Ya udah, jawaban yang lo cari itu sebenarnya ada di rumahnya Kesha. Tunggu, maksud lo Kesha pelakunya? Gak mungkin lah, lo lihat dulu di rumahnya baru lo paham. Tiara, gue tuh udah sering ke rumahnya Kesha, di rumahnya tuh gak ada lampu makanya dia pakai lilin. Bantuan gue cuma sampai di sini aja ya, lo harus lihat dulu baru paham. Mungkin apa yang dibilang Tiara ada benernya juga. Jangan dengerin Tiara, pokoknya kamu harus pilih Cila ya. Ibu ada hubungan apa sih sama Kesha? Iya, cuman guru sama murid lah. Tapi setiap saya ngomongin Kesha, ibu tuh selalu datang. Kebetulan saya lewat aja. Ya udah kalau gitu saya pamit ya. Mencurigakan. Kesha, buka pintunya. Feli, lo ngapain datang ke sini? Gue mau mampir aja sih ke rumah lo buat lihat-lihat keadaan. Jangan sekarang. Tapi Kay, kenapa rumah lo gelap banget? Padahal kan ini siang bolong. Itu karena semua gordennya gue tutup. Oke. Kesha belagak agak aneh kalau kayak gitu. Gue masuk lewat pintu belakangnya aja. Lagi pula nih pintu nggak pernah dikunci kan? Dia pelakunya yang nyekap gue sama Pak Sapam karena gue tahu kebenarannya. Kalian berdua ngapain di sini? Feli, orang yang harusnya lo tangkap itu adalah Kesha, bukan gue, karena dia punya benda paling berharga. Masa sih benda berharga lo? Piala. Wajar kan? Gue sering juara. Bener juga. Kalau Kesha, lilin. Apa salahnya sama lilin? Lo nggak lihat? Tuh. Babi? Maaf ya, gue gak punya waktu. Tahan Kesha, Vel. Gue tahu. Lo main babi ngepet ya? Dan yang jadi babi ngepet itu adalah ibu kandungnya Kesha, yaitu Bu Guru. Tiup lilinnya! Jangan! Yang jadi penerus kekuatan gue adalah Kesha.